Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian yang kami hormati. Hari ini kami DPRD Kabupaten Langkat melalui podcast Ngode, Ngobrol Bareng Dewan, bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pemirsa untuk berbincang-bincang terkait dengan hal-hal terkhusus di bidang perekonomian. Pada hari ini sebagai bintang tamu kita kehadiran tamu hari ini adalah Bapak Rahmat Rinaldi. Beliau di DPRD menjabat sebagai Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Langkat. Komisi 3 ini tugasnya adalah membidangi perekonomian, keuangan, BUMD dan koperasi. Sehingga sangat tepat beliau hadir di sini karena topik pembicaraan kita adalah terkait perekonomian, khususnya tentang pendapatan asli daerah. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, kita sapa dulu bintang tamu kita pada hari ini, Bapak Rahmat Rinaldi. Assalamualaikum Pak Rinaldi. Waalaikumsalam Pak Sekwan. Sehat ya Pak Rinaldi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi ini Pak Rinaldi, terima kasih sudah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Kita ingin berbincang sambil ngobrol terkait dengan PAD dan hal-hal keuangan lainnya. Pak Rinaldi di DPRD sudah jalan tahun kedua nih Pak ya? Saya baru 1 periode, tapi jalan tahun kedua, sudah 2 tahun, jalan kedua tahun. Dilantik 2025 yang lalu ya. Jadi begitu dilantik Bapak langsung ditempatkan di Komisi 3. Kenapa? Memang kepingin Bapak ke Komisi 3 kan Bapak tahu sebelum jadi DPR itu kan Bapak belum tahu itu Komisi 3 tugasnya apa gitu. Kenapa Bapak berkeinginan ke situ? Yang pertama memang Pak Sewan, kami di Komisi 3 ini kan walau komisi-komisi yang lain juga tentunya hasil komunikasi rekomendasi dari fraksi ini. Dan saya juga pernah berdiskusi dengan pimpinan fraksi, kemudian memberikan ruang bagi saya untuk memilih kemana gitu. Dan pilihan saya itu adalah Komisi 3 pada waktu itu, karena ingin memang tahu persis sebelum kita DPR juga yang menjadi pertanyaan besar bagi kami sebagai politisi, kemudian masyarakat. Ini kan tentunya bicara tentang postur-postur keuangan ini. Apa yang mau dibangun kalau duitnya tak ada, kan begitu. Nah, itu yang menjadi sebuah ketertarikan bagi saya. Lantas kemudian saya berdiskusi dengan pimpinan, dan pimpinan juga mengizinkan saya di Komisi 3. Artinya kan Pak Rinaldi ingin tahu ini APBD ini cukup nggak untuk membangun, jadi pengen makanya masuk ke Komisi 3 untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan APBD, bagaimana sumber untuk APBD. Benar. Sehingga memang tujuannya kan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu tujuan utama Pak Rinaldi, makanya ingin masuk ke Komisi 3 ya. Siap, karena memang kita kan diamanahkan ya oleh masyarakat. Bukan lagi bicaranya bahwa kita adalah DPR dapil nih, ya, benar. Tapi DPR Kabupaten Langkat yang punya beban moral untuk bagaimana kemudian mendesain dalam fungsi-fungsi DPR terhadap mengisi pemerintahan yang ada di Kabupaten Langkat. Terutama seperti yang saya sampaikan bahwa ini bicara keuangan, bicara bagaimana idealnya APBD, kemudian proses bagaimana melakukan pendapatannya, kemudian proses bagaimana kemudian melakukan distribusinya, membelanjakannya, dan justru di kita dalam fungsi-fungsi pengawasan yang penganggaran juga yang menjadi sebuah titik tekan di kita. Saya pikir itu Pak. Nah, dari kan sudah jalan 2 tahun ini Pak Rinaldi ya. Dari pengalaman Bapak selama 2 tahun ini, kira-kira bagaimana sebenarnya Pak terkait dengan APBD kita, dengan sumber pendapatan kita ini
berimbang atau tidak gitu. Karena ini kan memang APBD dibelanjakan untuk kepentingan rakyat gitu. Betul. Kalau bicara tentang tren APBD ya, saya melihatnya membaca ini dari pertumbuhan di 2023 ke 2026. Hampir mungkin ya di berbagai kabupaten kota ini mengalami tren yang luar biasa menurun dalam konteks stabilitas. Kenapa? Khususnya di Langkat sendiri. Saya melihat bahwa ada sebuah ketergantungan APBD ini terhadap proses-proses anggaran-anggaran yang transfer perusahaan. Sehingga ini yang saya pikir menjadi PR ya bagi daerah untuk menyelesaikan bagaimana sebenarnya strategi yang harus dilakukan. Nah, saya melihat bahwa begini, Pak Sekwan, dari beberapa mata anggaran yang masuk di dalam laporan APBD dan pertanggungjawaban APBD, ini lebih kepada hal-hal yang bersifatnya misalnya belanja pegawai, kemudian belanja pembangunan modal, fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan. Ya. Nah, ini kan sesuatu hal, mohon maaf saya, yang memang harus dilakukan sebagai tanggung jawab pemerintah. Hanya saja kalau ini tidak berimbang terhadap proses pendapatannya, maka ini akan terganggu secara fiskal. Itu yang kami lihat, makanya di Komisi 3 hari ini coba melakukan berbagai kajian dan berbagai strategi untuk memberikan sebuah pandangan kepada OPD terkait bahwa tidak ada rumus yang bisa menyelesaikan persoalan ini kecuali kita harus mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. PAD ya? PAD gitu. Oke. Berarti Bapak sebelum menjadi anggota Dewan kan Bapak bilang tadi 2023 sudah mengikuti. Ya. Artinya sebelum menjadi anggota Dewan kan 2025. Ya. 2023 Bapak sudah mengikuti ya perkembangan fiskal, perkembangan APBD di Langkat sejak 2000 yang Bapak sampaikan tadi. Ya, makanya saya katakan tadi Pak Sekwan, saya ini kan sebagai pimpinan partai politik. Oh iya. Yang juga bahagian terpenting bagi kader-kader kami dalam mempertanyakan persoalan-persoalan kemasyarakatan ini. Sehingga ya namanya kita pimpinan paling tidak memiliki anggota DPR pada waktu itu ada 3 kursi kalau saya tidak keliru. Tahun lalu ya. Nah, kemudian kita mendiskusikan sebenarnya apa persoalan pemerintah Kabupaten Langkat ini, sehingga dari beberapa case yang kita lihat adanya muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dan segala macam, ini kan menunjukkan bahwa ada sebuah persoalan antara apa yang diharapkan dengan realita yang terjadi. Ya, begitu. Iya. Jadi ada semacam ini Pak ya, tanggung jawab moral sebagai ketua partai politik. Ya. Walaupun Bapak sebenarnya kan belum jadi anggota Dewan. Benar. Tapi kan tanggung jawab moral, pengen tahu mengikuti. Nah begitu Bapak masuk udah lebih pas lagi, lebih tahu lagi. Baik Pak, kalau tadi Bapak katakan kita kan ada belanja APBD yang masih bergantung dari transfer. APBD itu kan ada dari dana alokasi umum, itu ditransfer pusat, ada DAK, dana alokasi khusus, ada juga DBH, dana bantuan bagi hasil dari provinsi ke Langkat, ke kabupaten kota. Kan itu sumber utama pemasukan dari APBD. Hal lain ada PAD, kemudian apalagi kerjasama dengan pihak lain. Nah, Bapak sampaikan tadi kalau kita bergantung ke transfer ini kan lama-lama nggak cukup. Sementara kebutuhan kita kan cukup besar. Apalagi Langkat ini tipologinya 23 kecamatan yang tipologinya yang sangat berbeda-beda. Nah, kami tertarik Pak. Ini kita diskusi terkait dengan sumber pemasukan tadi Pak. Kalau transfer itu kan memang otomatis masuk. DAU, DAK, DBH. Kalau PAD di Langkat ini, kira-kira Bapak melihatnya bagaimana Pak pendapatan asli daerah ini?
Nah, ini yang menarik karena saya sudah mulai masuk ke dalam sendi-sendi fungsi-fungsi PAD. Saya mau bilang begini dulu. Kita beberapa waktu yang lalu ini kaget ketika Kenapa kaget? Pemerintah ya, khususnya pemerintah dan kita legislatif. Ketika Pak Mendagri menceritakan bahwa penekanan belanja pegawai sampai 30%, kalau nggak keliru saya di Agustus yang lalu. Kemudian Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Itu kan kondisinya panik nih. Pasti, Pak. Daerah panik dan DPR juga panik dengan persoalan yang muncul. Kalau tidak keliru saya di sekitar 407 miliar kalau nggak keliru. Dan itu ditahan begitu. Artinya ditahan dalam konteks yang memang efisiensi begitu. Nah, kalau dalam proses perjalanannya itu kemudian tidak terjadi. Saya bukan mengatakan bahwa bencana itu juga membawa nikmat, bukan begitu. Tapi dengan kejadian itu, dengan kejadian bencana, banjir semalam ya. Nah, paling tidak ada sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dengan mengembalikan dalam bentuk anggaran, kalau tidak keliru saya di angka 283-an miliar. Ya, lebih kurang. Ya, lebih kurang begitu. Sehingga itu yang membuat paling tidak kembali sedikit stabil. Nah, sementara pendapatan asli yang benar-benar ini yang harus memang dibenahi. Artinya apa? Toh, mohon maaf saya, per Impres nomor 1 itu sampai hari ini belum dicabut oleh Pak Presiden. Artinya di 2027 bahkan 2028 kondisi efisiensi tetap berjalan, bisa jadi, ya kan? Artinya saya menafsirkannya begitu. Nah, kemudian kondisi ini kalau dibiarkan tanpa ada strategi yang harus dilakukan, maka ini yang akan menjadi sebuah kelumpuhan fiskal terhadap satu daerah dalam konteks pemerintahan. Makanya saya katakan tidak ada lagi obat kecuali bagaimana kemudian PAD ini harus dioptimalisasikan. Bagaimana caranya? Makanya beberapa waktu yang lalu Pak Sekwan, kami coba berdialog dengan pemerintah daerah melalui FGD tentang bagaimana kemudian strategi kita memberikan optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah ini di ruang Pak Bupati pada waktu itu bersama dengan perwakilan komisi-komisi bahkan dan beberapa OPD. Artinya apa? Begitulah kita ingin menunjukkan bahwa pentingnya semuanya harus terlibat dalam proses optimalisasi PAD ini. Nah, saya mohon maaf, saya masuk nih ya ke ruas-ruas sambil ngobrol dewan, ngobrol bareng dewan. Jadi ngobrol gitu, Pak. Ngobrol. Ada 11 OPD penghasil PAD kita, kurang lebih bersama dengan rumah sakit dan OPD yang terkait kan. Perdagangan. Ya, kalau tidak keliru saya ada 11 itu. Sebenarnya bukan mereka tidak berjalan, memang sudah berjalan. Tapi yang kita harus lakukan adalah percepatan terhadap gerak ini. Karena saya melihat bahwa tren dari PAD dari mulai tahun 2023 itu sampai tahun 2026 trennya juga lambat. Kita punya potensi itu di angka 16% Pak Sewa. 15%. Tinggi. Tapi daya serap cuma hanya di angka 12. Masih jauh ya. Why? Nah, ini kan jadi persoalan. Itu artinya daya serap 16, potensinya 16, daya serapnya cuma 12 PAD kita. Artinya kalau kita bilang APBD itu di angka 2 triliun, berarti kan hanya 12% saja yang seharusnya kalau mau berbicara ideal PAD harus 20%. Tapi kalau dari 16% aja kita nggak dapat, cuma 12%. Nah, ini kan pertanyaan. Nah, saya melihatnya di sisi banyak hal, instrumen. Makanya kami coba ini menawarkan beberapa tawaran dengan Pak Bupati, seperti diskusi kita yang lalu. Coba ingin mendorong juga sebuah pansus yang memang serius untuk membicarakan optimalisasi. Tentunya ini nanti akan lebih spesifik kita
mengkajinya. Tapi saya tetap beroptimis bahwa pertumbuhan PAD dengan kajian yang serius untuk meningkatkan PAD itu sendiri, justru itu yang sebenarnya menyelamatkan kondisi fiskal kita ke depan. Dan memang ranah kita itu kan di DPR itu kan di Pansus. Siap. Kita kan bukan eksekutor. Benar. Di Pansus itulah kita nanti diskusi menggali di mana masalah. Ya. Karena produk Pansus itu kan rekomendasi. Ini yang harus dibenahi, ini yang harus dibuat. Kan gitu sebenarnya diminta. Tujuan akhir dari Pansus kita ini untuk peningkatan PAD. Saya mau kasih contoh satu nih, Pak Sewan. Proses PAD dalam retribusi parkir gitu bilang, yang dilakukan selama ini sudah bagus, tapi juga butuh optimalisasi. Kalau nggak salah pakai pihak ketiga ya, iya. Parkir. Ya. Mereka itu terima di setahun sekitar di angka 1,5 miliar. Tapi saya melihat di satu sisi lain ini masih bisa dikuatkan. Ya, contoh begini. Kendaraan roda 2 di Kabupaten Langkat ini ada di angka 64.000, Pak. 64.000. Yang berplat roda 2 atau roda 4? Roda 2. Lain roda 4. Lain roda 4. Ini kita hitung masih itu, lain yang plat merah, lain itu. Plat kuning dan lain. Kalau 64.000 saja, sepertiganya berarti sekitar 21 kalau tidak keliru saya. Kalau dengan menggunakan metode sistem parking berlangganan dengan kontribusi 100.000 per tahun. Jadi saya menganggap bahwa kalau 100.000 per tahun itu, Pak Sewan, hanya 200 perak per hari. 200 perak. Cukup murah. Tapi kalau 100.000 dikali 21.000, 2 miliar. Dan kita terima 1 tahun di depan bisa 2 miliar. Itu dari hanya baru di kendaraan parkir kendaraan roda 2 ya? Ya. Artinya 1,5 itu ada potensi untuk bisa 2 miliar. Dan itu tadi perhitungan Bapak nggak 100% ya? Nah, hanya sepertiga. Karena memang pemilik kendaraan roda 2 ini kan belum tentu semuanya memakai fasilitas parkir. Betul. Ada yang sepeda motornya dibawa ke ladang, itu kan perlu parkir di sana. Betul. Kadang-kadang mereka kan kalau mau ke pasar, mau belanja, mau beli makanan, paling itu yang dikenai parkir. Saya pikir itu udah hitungan sedikit Pak, 21% ya? Itu sudah 2 miliar. Sepertiganya dari 60. Itu baru dari sisi roda 2. Ya. Nah, bagaimana mengoptimalisasikan itu kan perlunya ada strategi-strategi dan kajian sebenarnya. Saya melihatnya dalam kacamata general ya. Satu sisi. Kemudian misalnya contoh lagi PBG kita bilang. Ya. PBG yang sampai hari ini baru hanya sekitar 2 miliar per tahun. Persetujuan bangunan gedung. Ya. Kalau dulu namanya IMB. Izin mendirikan bangunan. Ya. Kalau dihitung kita katakan 2 miliar itu dibagi dengan kalau dia 1 meter bujur sangkar itu dia sekitar 30.000. Berarti kan cuma sekitar 8 hektar ya bangunan setahun yang ada di Kabupaten Langkat. Kita 23 kecamatan Pak Sewan. Dan setiap kecamatan itu nggak membangun dalam 1 tahun. Nah ini yang maksud saya juga banyak hal yang secara instrumen harus kita kaji baik dari sisi pengawasan sistem. Saya memang selalu di rapat-rapat RDP komisi, saya bilang bahwa optimalisasi itu salah satu instrumennya adalah elektronik transaksi. Sehingga memperkecil digital ya. Ya, potensi-potensi bahwa contoh misalnya begini satu lagi. Air bawah tanah nih. Kalau hari ini menggunakan dengan sistem meteran yang diukur secara manual. Terus mohon maaf, saya katakan ketika kecenderungan terhadap kecurangan-kecurangan oknum misal, baik dari perusahaan maupun dari petugas sendiri, siapa yang bisa mengukur? Tidak ada Pak. Tapi digitalisasi itu di Langkat kan diperlukan beberapa sarana prasarana, sarana jaringan, internet, kemudian sarana kualitas perangkat SDM juga. Petugasnya ini sudah bisa apa enggak? Nah ini kalau menurut Bapak kalau kita buat digitalisasi gitu apakah ini bisa optimal
dikaitkan dengan kesiapan kita tadi gitu. Saya melihatnya begini, sesuatu hal ketika tidak dimulai maka tidak akan bergerak. Oke. Saya melihat di beberapa kabupaten kota di Jawa, bahkan di daerah terdekat kita sendiri, di Liserdang Deli misalnya, Serdang. model digitalisasi sampah sudah berjalan, Pak. Terus kenapa kita nggak bisa? Yang menjadi persoalan adalah kan kemauan ini. Ya. Saya berharap bahwa semua stakeholder, semua lini juga mendukung ini. Karena kita nggak akan bisa bertahan ketika persoalan pendapatan asli daerah ini tidak kita seriusi begitu. Kami melihatnya begitu dari sisi Komisi 3, bahkan sebelum saya jadi DPR juga yang saya lihat gitu. Kenapa ini persoalan? Pemerintah Langkat ini susah membangun jalan sehingga harus didemo masyarakat. Kenapa? Uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Kurang. Uangnya kurang begitu. Kan ini kan persoalan. Kita cari akar persoalan. Oh ternyata memang di persoalan anggaran. Sumber pendapatannya. Nah, apalagi sekarang kita luar biasa ini kan, bukan saya katakan apa, kemarin pemerintah daerah melalui kebijakan Pak Bupati sudah mengangkat beberapa karyawan. P3K. Iya, P3K paruh waktu. Iya. Yang juga itu akan menjadi sebuah Beban PBD. iya serius gitu kan, yang harus digendong oleh APBD Kabupaten Langkat. Nah ini kan juga apapun ceritanya mereka juga masyarakat kita, Pak Sewa, dan juga harus diselesaikan persoalannya. Lantas kemudian kalau kita tidak berpikirnya maju dan kemudian sama-sama mau melakukan sebuah perubahan untuk lebih baik, ini sulit. Saya melihatnya begitu secara. Apalagi sekarang ini kan, pertama Bapak bilang tadi ada Impres nomor 1 tentang efisiensi. Efisiensi tadi Bapak bilang sudah dikurangi kita, banjir masukkan lagi itu masih kurang. Ada lagi Undang-Undang nomor 1 tentang HKPD, hubungan keuangan pemerintah dan daerah. Itu undang-undang kan sudah dibuat tahun 2022 kalau nggak salah. 2027 harus jalan. 27 harus berjalan. 30% maksimal belanja pegawai. Ya, dan ada sanksi itu. Ya, sementara Kabupaten Langkat lebih sudah 30%. Di angka 47. Kalau tidak dilaksanakan itu kan ada sanksi bagi benar. pemerintah Kabupaten Langkat. Nah ini mengatasi ini, kesenjangan ini, menurut Pak Rinaldi apa kira-kira selain peningkatan pendapatan asli daerah? Ya. Makanya memang sebuah kebijakan itu memang harus dengan proses kajian yang matang sebenarnya. Saya tidak katakan bahwa kebijakan yang lalu itu dianggap gegabah dan segala macam, karena semuanya juga pasti punya hitungan-hitungan. Punya hitungan dan punya pertimbangan. Dan mereka satu sisi adalah masyarakat kita yang juga harus dipertimbangkan. Saya melihatnya begini, paling tidak satu langkah dalam untuk meyakinkan pemerintah pusat. Saya pikir penting juga ini bahwa eksekutif melalui Pak Bupati dengan pimpinan kita di DPR untuk menghadap Menteri Keuangan, Menteri dalam negeri dalam membicarakan persoalan ini. Karena ini kan nggak bisa dielakkan, Pak Sewan. 47% dalam konteks belanja, 17% harus dikurangi. Nah ini kan harus dikonsultasikan. Artinya, apakah bisa ini menjadi sebuah tanggung jawab yang kita bisa limpahkan juga ke pemerintah pusat, misal selain dari kita memang memperkuat PAD kita sendiri. Ini kalau tidak diselesaikan, saya yakin bahwa ini pasti jadi persoalan. Dan ini kan bukan hanya di Langkat, Pak. Nah itu seluruh Indonesia. Begitu dibilang undang-undang HKPD harus berlaku, seluruh kabupaten kota sudah mulai, kecuali yang memang PAD-nya bagus dan pendapatannya bagus, mereka nggak goyang. Tapi hampir rata, karena ini kan belanja pegawai cukup besar. Jadi memang dengan undang-undang ini agak goyang lah di beberapa kabupaten kota. Baik Pak Rinaldi, saya tertarik, jadi kita fokus ke peningkatan pendapatan asli daerah ya, selain dana transfer dari pusat maupun dari provinsi. Tadi Pak Rinaldi bilang kita akan buat pansus terkait optimalisasi peningkatan PAD. Kemudian tentu apa kira-kira harapan Bapak
ini kan pansus bekerja 6 bulan. Siap. Ada produk yang dihasilkan itu berupa rekomendasi. Apa kira-kira harapan Bapak dengan terbentuknya pansus ini? Karena seperti kita bilang tadi cukup besar yang harus kita kurangi, sekitar 17%. Benar. Kalau kita semata-mata dari PAD juga nggak cukup ini menutupi itu. Tapi saya optimis Pak, dari Bapak sampaikan kendaraan roda 2 aja bisa sampai 2M. Nah kira-kira harapan Bapak lah untuk setelah pansus ini bekerja untuk kemajuan PAD Kabupaten Langkat. Saya bukan mau membuat paradigma baru, Pak Sewan, tapi saya yakin bahwa hal yang begini juga satu yang harus dikuatkan, komitmen kita bersama. Komitmennya. Saya melihat bahwa kemarin dengan dibukanya ruang komunikasi kita dengan eksekutif langsung Pak Bupati, saya melihat ada komitmen di situ. Tinggal kita yang mengejar dalam proses regulasi, penganggaran dan segala macamnya itu dalam fungsi-fungsi DPR, dalam fungsi-fungsi legislatif ini. Kemudian di situ kita mulai dituntut ini kan. DPR mulai dituntut untuk membuka diri, membuka mata, membuka seluruhnya untuk melihat lah ya. Melihat dalam konteks ketika ada hal yang keliru, baik dari proses, baik dari eksekusinya dan segala macam, ini harus diperbaiki tanpa tawar. Itu maksud saya. Artinya kalau kita sudah berkomitmen dan pihak eksekutorialnya juga sudah komitmen, saya yakin bahwa ini bisa kita maksimalkan dengan kata kunci tadi, semuanya berkomitmen. Berkomitmen dan berkemauan. Ya. Baik, saya pikir itu harapan paling besar ya. Karena memang niat Bapak saya pikir sama dengan niat kita semua adalah ingin memajukan Kabupaten Langkat, mensejahterakan Kabupaten Langkat dengan keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan dengan PAD ini bisa lebih meningkat lagi. Saya pikir itu Pak Rinaldi. Siap. Kita bincang-bincang sudah hampir 1 jam ya. 1 jam. Asik sebenarnya. Banyak yang saya ingin gali dan diskusi lagi dengan Pak Rinaldi terkait PAD ini. Banyak, tapi karena waktu kita juga sangat terbatas, ya kepingin nanti kita ketemu lagi. Insyaallah. Misalnya kita lihat ini apa sih penyebabnya PAD nggak naik, nggak berhasil. Kemudian apakah regulasinya yang belum lengkap atau keaktifannya yang belum bagus. Tapi Pak bilang tadi sebenarnya kuncinya sudah ada komitmen. Kalau ada komitmen bisa teratasi semua ini. Saya pikir itu Pak Rinaldi. Terima kasih. Sebelum kita nanti menyampaikan beberapa hasil diskusi kita, mungkin ada semacam pernyataan atau permohonan atau harapan dari Pak Rinaldi terkait dengan pembangunan di Langkat dan terkait dengan sumber-sumber dana yang ada. Baik, terima kasih Pak Sewan. Dalam kesempatan hari ini saya berterima kasih diberikan ruang untuk berbicara, diberikan ruang untuk bagaimana menyampaikan pikiran-pikiran. Hari ini kita semua tahu tentang kondisi kita yang ada di Kabupaten Langkat. Tapi kita berharap bahwa bukan kita dengan kondisi yang terjadi hari ini, lantas kemudian kita tidak mau melakukan apapun. Artinya mungkin ada skeptis, ada tidak percaya, apatis. Dan hari ini harus kita buka seluas-luasnya. Makanya saya sangat membuka ruang bagi siapapun yang untuk melakukan diskusi. Karena dengan itu bahwa mereka juga semua akan tahu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana solusi-solusi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan PR-PR kita yang ada di Kabupaten Langkat ini. Kuncinya hanya satu, kemauan, komitmen. Ketika ini kedua hal ini menjadi sebuah kekuatan modal bagi kita, saya yakin semua instrumen pasti bisa kita penuhi dan potensi dari apa yang kita lakukan tetap akan punya hasil. Jadi
harapan saya bagi baik masyarakat, baik legislatif sendiri, bagi eksekutif sendiri, jangan takut berbuat. Salah pun yang kita lakukan tentunya sudah ada nilai. Kenapa? Karena kita tahu yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kalau mau melihat, apalagi kita hari ini ramai dan punya aturan-aturan main, sehingga saya pikir hal-hal yang menjadi sebuah prestise buruk harus kita jaga bersama. Saya pikir itu, Pak Sengwan. Baik, terima kasih Pak Rinaldi, cukup banyak masukan, cukup cerdas, brilian masukannya terkait peningkatan PAD. Kita berharap pansus yang akan dibentuk ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan terbaik untuk peningkatan khusus PAD Kabupaten Langkat. Karena apapun ceritanya, kalau PAD Langkat naik, ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, demikian pemirsa, lagi terkait dengan ngobrol dengan Dewan kita pada hari ini, Pak Rinaldi, terkait khusus tentang PAD. Kita sudah diskusi tadi panjang lebar, mudah-mudahan apa yang kami diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat, karena memang tujuan kita sama, adalah sama-sama untuk peningkatan PAD dan mensejahterakan Kabupaten Langkat. Terima kasih pemirsa atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan podcast berikutnya kita akan bicara dengan topik dan tema yang lain. Terima kasih juga Pak Rinaldi atas kehadirannya. Nanti kita akan ngobrol lagi, Pak. Siap. Tidak hanya terkait dengan PAD, Bapak kan memang fungsinya di keuangan, di koperasi, di BUMD. Nanti kita bisa diskusi lagi, Pak. Tapi saya juga di Bapemperda. Di Bapemperda juga terkait dengan pembuatan produk hukum. Produk hukum. Ya. Nanti kita diskusi lagi, Pak. Siap. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.